Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Minat Leong Farm, channel yang membahas seputar dunia perikanan air tawar. Video ini saya buat berdasarkan pengalaman saya pribadi guys. Jadi banyak orang di sekitar saya itu atau orang yang saya kenal yang ingin memulai usaha budidaya lelenya itu saya kelompokkan menjadi dua macam guys. Yang pertama orang yang teliti dan penuh perhitungan. Yang kedua orang yang ceroboh. Jadi maksudnya gini guys, yang pertama ini orangnya penuh perhitungan. Dia punya modal segini, mau bangun kolam, peralatan apa saja yang dibutuhkan, cukupnya uang segini itu buat tempat bibit berapa sampai panen, seperti itu ya. Lalu yang kedua, dia ceroboh guys, dengan modal segini dia belum punya kolam, lalu dia bangun kolam dari awal, tempat bibit sekian, ternyata sampai di tengah jalan modalnya sudah habis, padahal ikannya belum besar guys. Modalnya sudah habis untuk beli pakan dan biaya bangun kolam tadi. Oke, dari situlah saya punya ide untuk membuatkan rinciannya. Berapa modal awal yang dibutuhkan untuk memulai usahanya untuk budidaya lele. Oke, seperti itu ya. Jangan dilewatkan, jangan di skip karena video ini sangat singkat guys. Saya buat dengan terperinci, jelas dan rapi. Tapi mungkin ada selisih nanti guys, karena setiap tempat juga beda harga tentunya ya. Anda bisa menghitungnya sendiri dengan rincian seperti saya guys. Biasanya di tempat-tempat lain harga pakan, harga terpal juga pasti beda ya. Jadi Anda bisa menghitungnya lagi. Oke, sebelum kita lanjut jangan lupa like, subscribe, dan bunyikan loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya. Karena masih banyak hal yang menarik tentunya yang akan kita sampaikan. Dan video yang saya jelaskan ini bukan kolam beton seperti ini guys, ataupun kolam bioflok atau sistem apa itu ya. Karena di situ kita pasti butuh biaya lagi untuk beli aerator, beli probiotik atau lain-lain. Tapi yang saya jelaskan ini adalah kolam terpal yang seperti ini guys. Ini saya kira sangat minim biaya, sangat murah, dan sistem budidayanya adalah sistem statis seperti saya ini guys. Tidak perlu mengocor air, tidak perlu sirkulasi atau pakai aerator. Kita siapkan airnya lalu kita tebar bibit seperti itu ya. Itu sangat simple, irit biaya, irit air, irit energi, irit apapun itu guys. Seperti Anda tahu, kalau kita punya kesibukan lain pasti kita sangat minim waktu di kolam ini ya. Nah, kalau untuk budidaya seperti saya ini sangat mudah guys. Kita tinggal ngasih makan aja, airnya motornya juga gampang, tinggal dilihat aja. Tidak seperti budidaya bioflok ya, kita pantau vlognya seperti itu. Oke, kita mulai dari yang pertama, biaya pembuatan kolam guys. Biaya pembuatan kolam ini bukan kolam yang seperti ini ya. Seperti ini agak mahal ini guys, ini 1 juta masuk ini. Balonnya lumayan harganya ya, kita harus beli asbes atau seng untuk dirinya itu. Tapi jika seperti ini murah guys, apalagi untuk Anda yang di desa. Biasanya untuk dinding dan tiang pancangnya itu menggunakan bambu, karena di desa itu masih banyak bambu ya. Pekarangannya luas seperti ini pasti masih banyak pohon bambu di pekarangannya, dan itu saya anggap gratis karena seluruh biayanya kita yang kerjakan sendiri. Nah, seperti kolam saya di belakang itu yang kolam banner itu saya kerjakan sendiri guys, tanpa ada yang membantu. Jadi saya tidak bisa mengeluarkan biaya untuk yang bantu saya itu. Oke. Yang pertama adalah untuk kita beli terpal. Kita jangan beli terpal yang dari bahan orsit atau beli yang banner guys, itu agak mahal harganya. Kita beli terpal yang terpal plastik saja ya. Terpal plastik ada kelas-kelasnya, biasanya A5, A8 gitu. Kita beli yang speknya A7 sampai A12, itu sudah lumayan guys. Harganya kisaran antara 7.500 sampai 10.000 per meternya ya. Kalau A10 ke atas biasanya sudah 12.000 guys.
daerah saya. Kalau di daerah Anda nanti Anda bisa menghitungnya sendiri. Jadi kita ambil tengah-tengahnya saja, per meter harga 10.000 misalkan. Kita buat minim kolam itu 2x4 guys, karena untuk pemula jangan tebar bibit banyak-banyak ya, kita pelajari dulu ilmunya. Kita tebar minim saja 1000 ekor, 2x4. Jadi untuk kolam ketinggian 1 meter, membuat kolam 2x4 kita butuh terpal 4x6. Jadi ketinggian 1 meter yang sini 2 meter ya, jadi kita butuhkan 4 meter, yang kesananya 4 meter kita butuhkan terpal 6 meter. Kalau kita pakai harga 10.000, 4x6 24 kali 10.000 240 guys. Atau setidaknya kita bisa buat kolam yang lebih luas, ukuran 35, berarti kita membutuhkan terpal 5x7. 5 kali 7 berarti 35 kali 10, kita butuh uang 350.000 untuk membuat kolam. Lalu untuk biaya PVC atau paralonnya, saya biasanya beli bekas guys di pasar loak ya, kita potong-potongan 2 meter 1 meter itu lebih murah harganya. Jadi untuk biaya kolam saya patok biasanya saya habis 500.000 guys. Ini pengalaman saya dulu waktu buat kolam terpal yang pertama kali guys, persis seperti ini ya, dindingnya dari kayu dan bambu, dan dindingnya itu semuanya gratis karena di daerah kita masih banyak. Oke, biaya kolam 500.000 kita kantongi dulu. Lalu next untuk biaya lain-lain, mulai dari pompa air, serong, bak sortir, lalu bibit dan pakan sampai panen, kita masuk ke rinciannya. Simak, jangan di skip karena ini sangat penting guys. Oke guys, sekarang kita mulai dari biaya 1000 ekor bibit dan pakan sampai panen. Bibit ukuran 57 di sini per 1000 ekornya harganya 150.000. Dan untuk bibit ukur 57 1000 ekor sampai panen menghabiskan pakan LP-1 10 kg yang harga per kilogramnya Rp13.000. Jadi 13 kali 10 sama dengan 130.000. Lalu LP-2 nya saya biasanya menghabiskan 20 kg. Harga per kilogramnya 12.300. Jadi 12.300 dikali 20 sama dengan 246.000. Lalu LP-3 nya saya biasanya menghabiskan 60 kg yang harga per kilogramnya 12.000. 12 dikali 6 sama dengan Rp720.000. Lalu kita total semuanya sama dengan 1.246.000. Bibit ukuran 57 1000 ekor sampai panen ini menghabiskan biaya 1.246.000. Dan harga ini saya ambil dari harga pakan per sak guys. Saya pukul rata, saya bagi 30 kg ya, karena isi per saknya 30 kg. Dan ini bisa lebih mahal tentunya, karena biasanya harga ecer lebih mahal dari harga per sak. Toh di lain tempat juga beda harga guys, jadi Anda bisa menghitungnya dengan cara seperti ini walaupun nanti hasilnya berbeda ya. Dan yang paling penting, saya sangat tidak menyarankan untuk Anda memakai pakan eceran seperti ini guys, karena dengan pakan eceran itu selain harganya lebih mahal, biasanya juga ada penjual yang nakal guys. Jadi dia menjual pakan merek biasa atau merek yang kualitasnya jelek, lalu dilabelin dengan pakan merek berkualitas. Dengan kenakalannya tersebut, dia mendapatkan keuntungan yang lebih banyak, karena pakan-pakan yang proteinnya rendah itu harganya jauh lebih murah daripada pakan yang berkualitas tinggi guys. Itu nanti akan fatal dampaknya terhadap lele kita ya. Ikan nggak bisa besar, tapi kita sudah terlanjur beli pakan harganya mahal, karena kan merek dan isinya itu tidak sesuai. Oke, next lanjut ke halaman kedua, kita total keseluruhan biaya pembuatan. Kita mulai kolam dari biaya pembuatan kolam tadi guys. Untuk harga terpalnya kurang lebih 500.000.
Ini sudah spek lumayan bagus, antara A7 sampai A12, kurang lebih 500.000 harganya. Anda bisa melihatnya di toko-toko online atau toko terdekat. Ini bisa bertahan 1 tahun bahkan lebih guys, kalau perawatannya bagus. Bisa untuk 3 kali sampai 4 kali siklus panen ya. Lalu biaya bibit dan pakan sampai panen tadi per 1000 ekornya kita menghabiskan 1.246.000. Dan pompa air saya menggunakan yang 1,5 in saja sudah kuat guys untuk kolam-kolam terpal saya ya, yang ukurannya 3x4 4x2, ketinggian air 1 meter itu sudah mampu guys, bahkan untuk beberapa kolam. Pompa airnya yang modif, bukan pompa air yang asli ya. Jadi pompa air yang daya listriknya kecil lalu dimodif, pengeluarannya airnya besar, harganya sekitar 750.000. Lalu yang wajib dimiliki adalah bak sortir guys. Ini untuk jaga-jaga jika pertumbuhan ikan tidak merata. Jika kita tebar bibit di ukur 5, kita sediakan bak sortir antara ukuran 9 sampai ukuran 12. Harganya sekitar 35.000. Dan yang sangat penting lagi adalah serok. Ini sangat wajib dimiliki ya. Harganya sekitar 50.000. Jadi biaya total keseluruhan yang harus disediakan oleh pemula untuk mengawali usahanya budidaya lele adalah sekitar 2.581.000. Dan saya tidak menyarankan untuk modal Anda fresh segini ya, karena menurut pengalaman saya untuk pemula di awal-awal sampai 3 kali 4 kali 5 kali tanam itu biasanya masih untuk mencari pengalaman guys, terutama mencari kenalan tengkulak dan mencari ilmu cara merawat ikan, cara memahami air itu yang susah ya. Jadi modalnya jangan dipres segitu. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Jangan lupa like, comment, subscribe, bunyikan juga loncengnya biar nanti nggak ketinggalan kalau kita upload video-video berikutnya, karena masih banyak hal-hal yang menarik dan informatif tentunya yang akan kita sampaikan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.